Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Reno Widiatana. Di sini saya akan bahas di bab 5 yaitu Mikrotik Akses. Itu ada 9 poin. Yang pertama metode akses router OS, yang kedua akses router port menggunakan Winbox, yang ketiga menu hostname IP address pada Winbox, yang keempat pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, yang kelima akses router virtual PNET Lab dengan Winbox, terus WebFig, QuickSet, Telnet dan SSH, dan konsep serial control. Jadi di metode akses mikrotik router OS itu, cara mengaksesnya itu bisa dengan keyboard, social console, terus remote server terminal, terus Winbox, FTP, API, terus QuickSet dan WebFig, dan MRC Telnet, terus lokal Winbox, terminal menu, terus mikrotik tik. Nah, untuk yang Windows itu kita bisa menginstalnya melalui Google Chrome. Install kalian search, terus kalian klik yang paling ini ya, CentOS download versi. Nah, di sini setelah websitenya terbuka, kalian bisa klik yang Windows 4. Nah, kemudian kalian bisa pilih yang Windows karena kita menggunakan Windows. Seperti ini. Nah, maka di sini itu akan langsung otomatis untuk mendownload. Nah, jika kalian sudah selesai untuk mendownloadnya, kalian bisa lanjut dengan install Windows dengan Winbox tersebut di laptop atau PC kalian. Untuk akses mikrotik pada Winbox pada awal pertama kali, kita bisa klik MAC address, kalau klik connect, setelah itu kita bisa pasang IP address sehingga kita nantinya bisa masuk melalui IP address dan tanpa MAC address. Kemudian ketika pertama kali mengakses mikrotik, maka akan ada informasi router is default configuration. Nah, itu kita bisa di remove saja. Jadi kita bisa melakukan konfigurasinya itu secara kosongan. Kemudian selain menggunakan Winbox, kita juga bisa menggunakan FTP. Fungsinya yaitu untuk mengambil data di mikrotik. Lalu bisa juga kita menggunakan IP ini bisa untuk networking program. Selain itu, kita juga bisa menggunakan QuickSet Web yang menggunakan HTTP. Jadi untuk WebFig itu basisnya nanti berada di website. Nah, nanti kita bisa mencarinya itu melalui Google Chrome atau melalui Mozilla Firefox. Kemudian ada juga mikrotik tik up. Ini untuk mengecek mikrotik interface-nya bandwidth berapa secara real-time. Nah, untuk belajar kita tidak perlu khawatir, jadi kita tidak punya interface karena nantinya kita akan menggunakan live virtual environment dalam pembelajaran kali ini. Jadi nanti kita akan menggunakan live virtual yaitu Windows Virtual Mikrotik Planet Lab with Winbox. Jadi Planet Lab itu semacam kayak Cisco Packet Tracker. Nah, itu adalah alat simultan jaringan paket. Kemudian cara untuk mengakses virtual mikrotik melalui Planet Lab itu bisa di Winbox. Itu caranya itu dengan persiapkan Winbox bisa tersedia perangkat virtual mikrotik. Kemudian persiapkan aplikasi Winbox, terus lakukan koneksi antara ISP dengan router. Kemudian saya akan membahas akses router port with Winbox. Untuk akses mikrotik kan kita perlu perangkat mikrotiknya, kemudian dicolokkan ke port yang ada di laptop seperti ini. Tapi kalau kita belum punya perangkat aslinya, kita bisa menggunakan perangkat virtual. Untuk mengaksesnya kita menggunakan Winbox. Jadi Winbox itu tampilannya seperti ini ya bawah agak jadi Winbox itu seperti ini kurang lebihnya.
bisa diakses dengan MAC address maupun IP address. Nah, perlu juga kalian ketahui kalau aplikasi Winbox itu defaultnya itu memiliki format TXT. Jadi dia itu hanya bisa diakses melalui Windows. Tapi jika kalian memakai selain seperti Windows atau macOS, maka kalian jangan khawatir karena kalian bisa menggunakan aplikasi lain seperti CrossCover atau aplikasi lain yang bisa kalian cari. Bagaimana sih cara memasang Windows di masing-masing OS tersebut? Kalian bisa memasang kabelan dari laptop itu di port selain port 1, jadi bisa di port 2, port 3, port 4, dan seterusnya. Kenapa? Karena by defaultnya port yang pertama itu adalah virtual, jadi biasanya digunakan untuk terhubung ke internet. Nah, kita kembali ke Peanut Lab tadi yang sudah kita bahas dikit-dikit. Jadi Peanut Lab itu adalah environment yang akan kita gunakan untuk belajar kita kali ini. Jadi kalian gak perlu khawatir jika ingin belajar mikrotik tapi kalian gak punya perangkat mikrotik yang asli. Kita bisa menggunakan lab environment secara virtual. Nah, salah satu platformnya adalah Peanut Lab. Peanut Lab itu multi platform, jadi seperti mikrotik, Cisco, itu semuanya bisa. Kalian bisa mendownload file Peanut Lab. Itu kalian bisa ke Google Chrome, lalu kita ketikkan kemudian jika kalian sudah membuka website mikrotik ini, kalian bisa pergi ke bagian software. Nah, lalu kalian scroll sampai ke code host router. Di router yang SSH ini seperti itu. Nanti maka dia akan otomatis mendownload seperti itu. SCP. Nah, kita klik yang paling kali atas ini, ada di SCP-nya. SCP-654. Nah, kita otomatis sudah terdownload. Kita ketik S. Selanjutnya kalian pilih yang link download di net 4010. Kita klik. Kita pilih yang download ini. Seperti itu. Nah, jadi itu sudah terdownload sampai kita selesai. Seperti itu. Di sini itu ada Pinet M10 ke virtual mesinnya. Kita akan klik 2 kali. Lalu kalian network cache. Nah, ini sudah ada seperti ini. Maka kita akan menamainya virtual mesin ini. Jadi di sini saya akan nah, kita di sini untuk penyimpanan di file dulu, flash di Serena saja. Seperti ini.
networknya itu selesai, kalian bisa ketikkan. Lalu untuk passwordnya, belum jadi passwordnya itu kalian bisa menggunakan password default yaitu ingat. Nah di sini kita gunakan password default yaitu sebentar. Sini passwordnya jika kalian sudah login itu, setelah itu kita akan membuka win SCP itu 99168. Nah kemudian di sini untuk username-nya kalian bisa ketik username root lalu dan password itu kita login saja, terus itu ketik yes. Ini file cairnya, kita klik gambar yang folder ini, pt lalu kemudian ke Connect Lab, lalu setelah itu add-ons, kemudian kemudian di sini kita klik kanan, klik new directory. Nah setelah itu kita akan membuat folder baru dengan nama Mikrotik. Mikrotik 6.4. Di sini tuh pada ini kita akan mengupload file cairnya. Nah jadi di sini saya itu di sini di CR kita klik kanan, lalu nah di sini kita klik OK. Setelah selesai mengupload, kita akan mengganti namanya dengan klik kanan, pilih nama, saya dalam VML kita akan masukkan perintah yaitu slash kemudian di sini kalian bisa login. Jadi kalau sudah login di sini kita akan membuat untuk menggunakan Pinet Lab. Nah caranya kalian bisa klik yang gambar ini, lalu kalian bisa di sini kalian kasih nama belajar kita add kanan, lalu kita klik model. Di sini kita pilih Mikrotik Router OS. Di sini yang ada serial maksudnya. Pengguyur. Kemudian kalian bisa menambahkan, kita klik kanan lagi, kita klik kanan lagi, terus pilih network,
nanti SP apa yang bridge ini cuman kalau mau kita save. Nah ini setelah kita save. Nah jadi maksud dari yang tadi kita pilih manajemen code dan itu akan mendapatkan etikat yang sederhana. Nah lalu di sini lanjut untuk membuka terminalnya. Caranya untuk membuka terminal itu kalian bisa klik tupai di tempat yang kemudian jika tidak berhasil kalian bisa cek display sini sampai apakah terminal konsol kalian sudah aktif. Jika belum kalian bisa melakukan cara klik bagian otomatis merefresh halaman kemudian akan bisa mengetik lalu untuk itu kan kita enter saja tanpa masukkan password. Password kalian bisa semua berita ini slash IP kalian belajar tapi atas kita itu belajar yang akses router buat verifikasi. Nah jadi tidak gunakan sejak SP50 dengan visi yang sama dengan port support VPN dan VPN. Selain itu website juga support HTTP dan HTML. Setelah juga menggunakan sebagai alternatif dari Windows. Nah untuk mengakses konten website itu bisa menggunakan IP router pada browser HTTP IP router. Nah sesuai kita perhatikan kita enter link yang tadi dulu cek bagian IP secure services ini adalah website kita membahas salah satu fitur dari Windows 10. Salah satu fitur dari Windows 10 yaitu ada quick set dari yang ini jadi Windows 10 ini alhamdulillah digunakan untuk konfigurasi router pada mikrotik secara lebih cepat. Kalau kalian ingin mengakses mikrotik kan kalian harus mengakses ini, tapi dengan quick set ini kita bisa menggunakan mikrotik kita hanya dengan satu tombol saja. Tapi karena kita mau mikrotik yang virtual jadi kita tidak bisa menggunakan menu quick set ini. Terus cara kalian tinggal pada mikrotik yang memiliki interface virus, jadi tidak bisa digunakan si quick set ini karena kita hanya menggunakan router yang virtual yang menurut saya nah selanjutnya dari juga remote akses teknet dan SSH. Lain Indonesia yang menggunakan berbagai remote yang bisa kita coba. Mereka itu bersifat terminal jadi kita bisa mengakses menggunakan CI. Nah akses router efektif CI itu menggunakan SSH, teknet dan konsol name terminal Windows dan terminal website. Digunakan untuk mengenai atau kita mengakses router dengan rute bahasa Inggris. Untuk mengakses router via remote SSH atau teknet maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTi, WinSCP dan etc. Ini berarti kalian bisa IP-nya masuk ke terus service lalu di sini bisa kita lihat bahwa fitur itu portnya adalah 23. Nah, kita akan mencoba di terminal PC yaitu nah, caranya kalian buka kalian klik ya. Kita tunggu kemudian klien ke CMD nya ini run administrator, ketikkan yes.
Lalu di sini kita ketikkan kita satu delapan sembilan ketika kemudian enter. Nah di sini kita login menjadi admin. Di situ enter. Lalu kita koneksi saja. Kita sudah bisa meremote si router virtual kita melalui telnet. Nah, seperti ini kita juga akan coba melalui SSL. Nah, satu aplikasi SSL tersebut yaitu Putih. Kita akan coba melalui Putih. ID-nya 192.189.1 SSL. Lalu kita open saja. Lalu kita login sebagai admin. Nah, kemudian untuk multi-netnya kita bisa mengganti port sesuai dengan keinginan. Jika ingin diganti, maka saat meremote akan menggunakan perintah sesuai dari jumlah yang diganti. Misal jadi telnet. Nah, nanti untuk proses remote-nya itu menggunakan telnet 23 baru IP-nya seperti itu. Atau berapapun tergantung jumlah port yang tadi diganti. Kita akan membahas serial konsol. Untuk mengakses recording tanpa menggunakan internet, dari sini menggunakan port serial konsol. Nah, port serial konsol itu ada di router port. Dengan itu kita nggak perlu khawatir kalau ada serial yang terputus. Serial konsol juga menjadi alternatif kalau kita nggak bisa mengakses dengan remote. Dengan cara ini kita hanya bisa mengaksesnya dengan mati CLI. Untuk semua recording kita bisa remote dengan cara ini. Ini recording yang punya port serial konsol yang bisa menggunakan port serial konsol. Jadi bentuk dari port besar itu yang seperti ini. Bentuknya itu seperti kotak dan kecil. Nah, hanya router kelas menengah dan kelas tinggi saja punya port serial konsol. Jadi nggak semua mikrotik itu ada port seperti ini. Hanya beberapa mikrotik saja, dan rata-rata dari mikrotik yang memiliki serial konsol itu adalah mikrotik kelas menengah atau kelas tinggi. Jadi serial konsol itu biasanya digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial konsol itu juga dibutuhkan saat kita menggunakan net install remote via serial konsol membutuhkan kabel VP9 atau konverter Pacific ke LP9. Kemudian juga menggunakan program Hyper Terminal Bootstrap 11.512 data bits 8 bagi 0 stop bits 1 dan full control. Jadi nantinya kabel ini akan dicolokkan ke dalam konsol kita. Saya akan dicolokkan dalam OS kita atau PC kita. Nah, jadi sampai di sini saja untuk pembahasan bab 5. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.